rahmatan wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah bahagia sekali kita bertemu lagi di pelajaran fisika. Selama pandemi ya, kalian udah hampir setahun ya nggak sekolah. Setahun ya. Waktu kelas 9 UN bulan apa? Maret. Oh, nggak ada UN. Libur itu ulang tahun pandemi itu 18 Maret gitu ya. Saya masih ingat itu tiba-tiba libur ujian sekolah sama seperti anak kelas 12 gini. Ujian sekolah juga ikut online enggak? Online terus tahu-tahu lulus enggak pakai wisuda. Online. Ya kalian angkatan yang spesial karena keluar dari SMP begitu saja dan masuk SMA begitu saja gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kalian bisa bertumbuh berkembang di masa pandemi setahun ini. Kalau kalian mau fokus satu skill, kira-kira keren banget nggak? Misalnya belajar apa? Memasak. Memasak setahun ini kalian belajar memasak serius dan kemudian cari di YouTube. Expert nggak kira-kira? Belajar desain setahun, expert nggak? Belajar fisika setahun, expert nggak? Bisnis, bikin all shop setahun, kira-kira udah banyak yang bisa dilakukan. Tapi ternyata kebanyakan kita nggak fokus ke situ ya nggak. Kita push rank gitu ya. Push rank, main apa? PUBG. Push rank, ya kan? Kalian mainnya apa? ML, PUBG atau nggak ada main? Bohong lah kalau HP-nya bagus-bagus gitu saya nggak main gitu ya. Oke. Nah, push-rank kira-kira setahun enggak ini? Nah, coba lihat statistiknya, berapa ribu pertandingan yang sudah kalian mainkan. Nah, maka kemudian kalau kalian ganti, kalian ubah mindset, bertumbuh di masa pandemi itu keren banget. Dan kemungkinan masih ada waktu 3 bulan untuk manfaatin waktu kalian dengan sekeren-keren. Gitu ya. Baik, itu motivasi dari saya. Sekarang kita membahas soal remedi. Yuk remedi bareng-bareng gitu ya. Nanti soal nilainya bagus-bagus kan kalau gini caranya. Apa latihan usaha energi atau apa? Remedinya sudah ngapain sama Ustaz? Sudah ngapain? Apa? Soal apa? Nah, gambarnya nih. Daripada push rank kita kerjain ya. Iya. 2 buah benda, M1 dan M2. Oke, M1 dan M2. Terus, nah berarti tak kasih tahu ya, saya baca buku The Mastery namanya. The Mastery itu buku Mastery Anything. Jadi gimana kalian menguasai apapun. Caranya adalah kalian pisah-pisah skill itu. Misalnya kalian mau belajar gitar, nggak langsung main lagu, kenapa? Pusing. Tapi pisah-pisah dulu. Apa dulu? Mau belajar kuncinya dulu. Habis itu belajar apa? Cara metiknya, walaupun satu kunci tapi metiknya. Habis itu udah berapa kunci, baru lagu sederhana. Baru kemudian ya udah lagu lebih rumit. Dan untuk bisa standarnya itu 20 jam. Jadi kalau kalian belajar apapun lewat 20 jam itu baru bisa. Jadi jangan ngomong aku nggak bisa kalau dulu 20 jam. Gitu ya. Dan ketika kita belajar apapun pertama kali pasti susah. Jadi 20 jam kemudian pecah-pecah. Pecah-pecah. Maksudnya pecah-pecah tahu ya. Misalnya kalian belajar naik sepeda. Apa dulu? Oh, jalan gini. Terus gini jalan gitu. Habis itu belajar kayu.
Habis itu kasih roda dulu. Habis itu sudah baru dilepas. Kalau udah 20 jam, anak pasti bisa. Main skateboard juga sama, main apapun, pecah-pecah dan lebih dari 20 jam. Akhir. Belajar masak, walaupun kalian nggak bisa masak. Oh apa sih? Oh beda bumbu, cara goreng, cara ini. Lama-lama 20 jam, akhir. Gitu ya. Nah, di fisika ternyata pecah-pecahnya ini, kalau di gitar tadi apa? Satoket bisa main gitar, kan? Mecahnya apa? Kunci. Kunci sederhana. Terus saya nggak bisa main gitar soalnya sederhana. Terus genjreng gitu ya. Genjreng. Terus pindah kunci gitu kan. Pindah kunci. Terus lagu nyanyi gitu ya. Lagu sederhana ya. Oke, gitu kan. Nanti kalau udah 20 jam mahir gitu kata saya sama ya. Nah, semua skill kayak gini. Main PUBG. Mesti yang pertama training dulu ya enggak? Ini tombol ini buat apa, nembak gimana, caranya gimana dan sebagainya. Nah, kalau fisika ternyata gini, kenapa kok fisika itu pusing? Karena kamu langsung kerjain soal itu tumbuk jadi satu. Nah, biar gampang, kamu harus bedain fakta. Ini di pendidikan ada konsep sama prosedur sama matematika. Oke. Nah, kamu harus tahu ini dulu. Fakta, konsep, prosedur, matematika. Jadi kalau main gitar itu pecah-pecahnya itu kunci sederhana, genjreng, pindah kunci, lagu sederhana. Kalau fisika itu mau pecah dulu, mana faktanya? Fakta itu apa sih? Kejadian yang penting. Nah, di soal mana kejadian yang penting? Paham ya sampai sini ya? Nah, kalau fakta di fisika itu, kalau harus kenapa kok tidak sampai dulu diketahui misalnya ya tidak, kamu perlu gambar. Kenapa? Karena kalau kamu nulis ini, kamu udah dapat nilai. Itu tahu, oh anak ini tahu fakta. Lalu konsep, biasanya habis itu bisa apa? Nah, konsep. Habis itu baru prosedur. Dari ini, dari itu. Kan saya namanya prosedur. Nah, baru kemudian matematika. Nah, banyak kan anak-anak itu nggak bisa di matematika. Jadi fisika kelihatan susah. Yuk kita pecah satu-satu gini yuk. Nah, soalnya ada kayak gini nih. Soalnya ada kayak gini. Dua buah benda M1 4 kg, M2 6 kg dihubungkan dengan tali berikut. Ya, faktanya 4 kg yang mana? Yang satu kompas dan dua berapa nih? Oke, ya udah, gitu kan? Terus kemudian ditanya apa? Percepatan gerak. Oke, berarti kan saya tulis mana? Ini tak apa sudah ya? Kalau saya ternyata ada fisika paling enak pakai ini. Ini fakta. Nah, apa yang diketahui? Jika M1 berapa? 4 kg. M2 6 kg. Terus G ya, jelas ya. Ini 10 aja ya, biar enak ya. Ditanya, nah, itu kan. Oke, paham sampai sini? Terus kemudian sekarang konsepnya gimana? Nah, konsepnya gimana nih? Konsepnya itu pertama, udah diajarin belum sama Ustaz ini cara kerjanya gimana? Nggak tahu. Konsepnya itu yang pertama, ini. Kasih. Katrol, konsepnya itu katrol membelokkan arah gaya. Ya. Yang kedua, sigma F sama dengan 0 bila benda
dia. Terus sigma F sama dengan M kali A bila benda betul. Nah, gitu. Oke, konsepnya gini aja. Kalau nggak ngerti ini, udah ngapain itu udah nggak ngerti. Oke, paham ya? Katrol membelokkan gaya. Nah, jadi nggak usah bingung-bingung. Kita mulaikan dulu ya. Ini ada apa? W, ya. W1 kemana? Terus karena katrol membelokkan arah gaya, maka ini apa? W2 arahnya kemana? Kemana? Oke, paham ya? Nah, kemudian lihat sumbu, satu sumbu aja. Oke. Yang bergerak itu sumbu X apa sumbu Y? Sumbu X. Yang bergerak sumbu X apa Y? X. Kenapa? Karena dia bergerak ke sana. Maka kita berarti ada apa ini? Oke, ini kira-kira bendanya bergerak nggak kalau ada katrol kayak gini? Bergerak. Berarti kita pakai sigma F sama dengan 0, apa sigma F sama dengan M kali A? Aduh, benar sekali orang tua pasti bergerak gitu ya. Sigma F sekali dengan M kali A. Oke, berarti pakai mana rumusnya? Sekarang proses dulu. Itu cara urutan kerja ini. Gimana? Sigma F sama dengan M kali A. Karena benda terus sigma F ada apa aja nih di sumbu X? Cuma ada W. Kalau W1 kenapa nggak ikut? W1 kenapa nggak ikut? Karena dia di sumbu D. Paham ya? Kenapa kok beda sama yang katrol kemarin? Nah, kalau katrol kemarin kan W2 kurang W1 ya enggak? Kalau ini kok cuma W2 aja. Karena W1 nggak ikut, dia cuma sumbu D. Sehingga sigma F cuma ada apa? Nah, M-nya itu M sistem. Sigma M-nya itu sistem. Berarti apa ini? W2 sama dengan M-nya M1 tambah M2. Oke, paham sampai sini? Udah ngerti? Iya. W2 rumusnya apa? W2 itu rumusnya apa? Ingat, W sama dengan apa rumusnya? M kali V. Berarti kalau W2, aduh pinter banget. M2 sama dengan M1 tambah M2 kalikan A. Oke, kalian suka angkanya dimasukin atau dijadikan rumus dulu? Suka yang mana? Kalau aku suka kamu, ya gitu. Ya, gitu ya. Nah, angkanya dimasukin langsung ya. Kalau anak lulus SMP biasanya sukanya dimasukin langsung angkanya. M2 berapa? 6. G-nya 10. Nah, satunya? Oh ya, ini urusan matematika sekarang. Oh, masih prosedur ya, nanti di sini. Berapa tadi? 6. Sampai 4 ya? 4 tambah 6 kali 6. Terus 6 kali 10. Nah, ini urusan matematika. Kalau dipisah-pisah jadi enak kan fisika ya enggak? Matematika ini gimana? 6 kali 10? 4 tambah 6? Nah, berarti A berapa? 60 lebih 10 sama dengan ini kan berurutnya enggak? Terus A sama dengan
Gampang enggak? Gampang enggak ini? Oke. Ya, silahkan dicatat. Dah remedinya gampang kan? Ya, ada pertanyaan? Jadi ternyata dipecah-pecah itu gampang. Belajar bela diri juga sama. Pukul dulu karena kakinya nggak gerak. Apa enggak? Yang bikin bergerak itu kan beda. W1 itu kan dia cuma di rumah aja. Gitu loh. Jadi kalau katrolnya kayak gini, ini kan, ini B1, ini B2. Ingat, katrol itu membelokkan arah gaya. Sehingga kabelnya jadi kayak gini. Ini B2. Nah, ini kan. Nah, kalau ini W1-nya ke sini, B2-nya ke sana. Tarik-tarikan enggak? Nah, sementara mekanika itu lihat satu sumbu. Gitu ya, kalau yang ini kan satunya ke bawah, B2-nya ke sana. Sama katrol. Ya, ini. Tapi kalau bahas B, siapa yang nggak gantian ikut? Nah, misalnya ikut B2-nya kayak gitu. Dia beda jenis kelamin gitu ya. Ikhwan, akhwat gitu. Jadi nggak pernah ketemu gitu ya. Kapan pernah ketemuannya? Nah, nikah gitu ya. Paham ya? Konsepnya gitu. Oh ya, konsepnya katrol bukan arah gaya. Satu lagi, kerjakan masing-masing sumbu. Paham saya? Jadi sumbu X sendiri, sumbu Y sendiri. Jadi penting kalau kamu pegang konsep yang ini, soal gampang banget. Ini belum diajarin soal kayak gini. Belum diajarin. Oh gitu. Oh iya ya. Oke, sebelum ini sebenarnya harusnya ada soal yang gini dulu ya. Tak tambah soal yang gini ya. Ya gitu. Nah gini dong gitu ya. Lama banget saya itu juga ada murid yang tanya gitu. Nah sekarang yang sederhana kayak gini. Nah ini saya tetap pakai fakta konsep prosedur. Sama kayak di kita itu lebih enak dipecah-pecah. Nah, ini nggak ada di itu ya, nggak ada di soal. Misalnya 4 kilogram, ini 6 kilogram. Nah, oke. Faktanya apa? M1 sama dengan 4 kilogram. M2 gitu ya. Kita. Terus habis itu langkahnya pertama adalah kita gambar dulu. Ini namanya I2 ya. W2. Paham sampai sini? Ya, ini namanya W1. Paham ya? Nah, terus tegangan tali udah diajarin belum sama standar bukti tegangan tali? Nggak ngerti? Udah tegangan tali diaplikasikan dulu gitu ya. Tegangan talinya diaplikasikan dulu. Nah, terus tegangan tali diaplikasikan dulu. Karena masih pandemi lah, nanti tak kasih tegangan tali
satu pertemuan sendiri, ini rumit gitu ya. Itu. Belum diajari TM kayak gitu belum ya? Saya nggak ngajar selama apa ini ya. Semester 2 belum pernah ngajar ya. Baru kali ini ya, nggak usah. Saya diabaikan dulu ya sementara ya. Nah, sementara. Oke, terus tadi apa konsepnya? Katral membelokkan arah gaya. Jadi gimana nih? Tujuannya ke mana? W1-nya ke mana? Paham sampai sini? Nah, kalau kayak gini, W2-nya kepakai, W1-nya kepakai. Terus kemudian kamu harus dikasih arah. Kamu suka mana? Positif di sini apa positif di sini? Arahnya adalah arah yang benda itu bergerak kemana. Kalau di sini 6 kg, maka bendanya bergerak kemana? Ke sini. Maka positifnya di sini. Kalau yang sini 10 kg, benda bergerak kemana? Ke B. Maka yang positif di sini, negatif di sini. Paham sampai sini? Oke, nah karena soalnya di sini adalah 4, maka positifnya di sini. Maka positifnya di mana? Di positif ini. Oke, konsepnya sama. Kemudian prosedurnya sigma F sama dengan MA total kali A karena benda bergerak. Terus sigma F-nya isinya apa? Apa yang membuat benda itu bergerak? Berat. B1. Kan tarik tambang gitu ya, ada yang tarik ke sana, ada yang tarik ke sana. Menang yang mana? Yang berat. Berarti di sini W2 kurangi W1. Paham sampai sini? Nah, terus W2 kurangi W1 apa? W2 rumusnya apa? M2 kali C. W1 rumusnya? M1 kali C. Oke, sampai sini sudah. Terus karena anak SMP biasanya enaknya langsung dimasukin angkanya, ya enggak? M2 berapa? Atau mau rumus atau langsung angka? Langsung angka. M2 berapa? Nah, 1. Terus ini terus 60 kurangi 40. Berarti 20. Nah, sama dengan berapa? Nah, berarti kalau bendanya kayak gini, ini kan lebih pelan jalannya. Tapi kalau yang meja tadi, cepatnya lebih cepat. Kenapa? Karena nggak ada yang menghambat. Oke, bisa diikuti sampai sini? Ya, tahu bedanya? Enak nggak belajar kayak gini? Gitu. Aduh, aku suka lihat mata kalian ini berbinar. Wow, momen gitu ya. Setahun. Kemarin nggak seasik ini ya belajarnya. Belum terlalu kenal kali ya. Pas kita offline ini. Oke, satu lagi mau dicatat? Mau catat nggak? Enggak. Foto aja ke screenshot. Di Zoom ada kan? Oke, sekarang kita ngerjain soal yang ini ya. Kedua, susah banget tuh satu penting ngerjain. Oke. Sekarang tahu kan kenapa kok harus ikat ditanya lalu tulis rumus? Sebenarnya ngebantuin, kan? Bikin repot. Ya enggak? Terus, oh ini nomor 3 juga siapa? Gampang.
tegangan talinya kayak gini sebenarnya. Ya. Nah, disuruh nyari berapa ini? Oke, diketahui apa itu dibacain? Faktanya apa itu? Ada yang bantu baca? Gosi mana? Ya, bacain Gosi. Faktanya apa? Apa soalnya dibaca? Yuka 0,1. Terus G 10. Terus oke. Konsepnya sama. Cuma gaya gesek udah diajarin belum kamu saudara? Tuh. Kawan-kawan kita ketemu bahas dari awal lagi mau nggak? Tak ajarin dari awal ya. Tapi ini saya penting kerjain soal ini dulu ya. Nggak ngerti gaya gesek, nggak ngerti tegangan tali dulu nggak apa-apa ya. Iya. Oke. Karena waktunya tinggal 15 menit gitu ya. Oke, konsepnya sama. Cuma ada satu lagi yang perlu kalian pelajari, yaitu gaya gesek kinetik sama dengan mu K kali N. Gaya normal udah diajarin belum? Belum? Sudah. Ya, berarti ini pertama, prosedurnya adalah cari gaya normal dulu. Cari gaya normal. Kan kita butuh gaya gesek, ya nggak? Nanti konsepnya sama. Terus konsep yang lain sama. Sama, gitu ya. Biar hemat apa tulis gitu ya. Sama kayak tadi. Gitu ya, paham ya? Oke, sama. Terus samanya di sini aja deh. Yang lain sama gitu ya. Terus prosedur. Kerjanya gimana? Oke, kita kan butuh nyari N. Ini nyari gaya gesek. Kalau nyari gaya gesek, butuh nyari N. Sekarang kita nyari lihat sumbu di sumbunya kan gini. Ini WA sana N. Oke, langsung di sini. Kenapa? Karena gaya normal itu selalu arah ke atas ke tegak lurus bidang. Jadi gaya normal itu gaya kontak. Sedangkan gaya berat selalu ke arah gravitasi. Ya. Nah, sehingga sumbu Y, lihat A sumbu Y. Berarti gimana A sumbu Y? Sini, WA, sini. Nah, terus bergerak enggak dia? Geraknya kan ke sana. Naik turunnya bergerak enggak? Enggak. Nah, sigma FY sama dengan kenapa? Karena dia diam terhadap sumbu Y. Tapi dia bergerak terhadap sumbu X. Paham ya? Oke, sigma FY sama dengan 0. Nah, anggap aja karena sama-sama diam, atas positif, bawah negatif. Berarti M WA sama dengan 0. Terus M sama dengan WA dulu. WA itu apa? MA kali G sama dengan 0. M sama dengan M kali G. Oke. N-nya berapa? MA-nya berapa? 30. G-nya. Oke. Terus sekarang cari FK. Itu ya. Ini cari N ya. Prosedurnya cari N, cari FK. Jadi satu-satu gini. Nggak terlalu pusing kan kalau satu-satu gini. Gimana cari FK? FK sama dengan berapa? Yuka kalikan Yuka-nya berapa? N-nya? Iya, dengan udah selesai belum? Belum, perjalanan masih panjang. Terus habis itu sini ya, sini enggak? Sini ya.
Kelihatan ya. Nah, habis itu lihat semuanya. Lihat suhu X. Nah, ini dilurusin ya enggak? Nah, suhu X berarti ada apa? Bendanya bergerak kemana sih? Ke arah sana, ya enggak? Nah, betul kan? Akan di sini positif, di sini negatif. Oke, kita tulis semuanya. Ini ada T, ada T. Tegangan tali. Besok tak jelasin, jangan tanya tegangan tali dulu. Waktunya tinggal 2 menit gitu ya. Ini jelasinnya panjang gitu. Tanya yang lain boleh. Tegangan tali harus panjang gitu ya. Nah, tadi ya selama pagi lah ini tegangan tali nggak usah dibahas dulu, nggak apa-apa. Oke, nanti kita tulis semua. Oh iya, rumusnya dulu. Sigma F sama dengan M total kalikan A. Ketika ada sigma kayak gini, maka semua yang terlibat diciduk. Ada sigma gini ya, semua yang terlibat diciduk. Oke, yang terlibat pertama apa? WB. Tandanya positif atau negatif? Positif. Kenapa? Arahnya ke sana. Betul. Nah, sehingga sini WB. Ini ada T, satu tidak terlalu tulis T ya, ada apa-apa. Negatif atau positif? Negatif. Arahnya kemana? Ini negatif atau positif? Yang ini? 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 Totalnya apa? Saya jalur kuping gitu ya. Kamu tahu nggak apa sudah ada jalur kuping? Totalnya berapa? MA tambah MB selanjutnya. Oke, sampai di sini. Nah, min T tambah T, bisa nggak? Min T tambah T, sehingga kita tulis sama WB itu apa sih? Ini kali. Ya, banyak bisa Pak. Oke, misalnya ke sana. F gitu ya. Kurangi F. Darahnya salah. Kan bedanya gerak di sini. Nah, maka positifnya di sini, negatifnya di ini min B, ini plus F. Terus ada kayak gesek. Gitu ya. Paham ya? Ini dibolak-balik nggak apa-apa. Kayak yang terlibat banyak sekali kabel gitu loh. Walaupun balik-balik mana yang duluan mana pokoknya semuanya ditulis. Paham sampai sini? Oke. Min FK berapa? Min 30. Min WB. Gitu ya. 20 kali 10. Ada masih bingung kenapa 20 kali 10? M2 kali G ya kan? M2 kali G. Terus plus F nya dicari sama dengan MH-nya berapa? 30. MB-nya nah berarti di situ ditulis saat mulai bergerak itu udah bergerak dulu. Meh gitu lah ya kan? Meh berarti dia tetap diam gitu loh. Makanya udah datang, mulai tak kerjain tak udah dikerjain belum? Belum gitu ya. Maka hanya berapa? Sampai sini gitu ya kan meh gitu loh itu. Apa? Oh hanya 2, udah mulai segera. Oh iya ini. Tulisannya apa? Hanya 2. Oh iya ya. Oke, hanya 2 berarti nanti masukin aja. Hanya 2 gitu ya. Nah, ditambah. Oke, ini 2. Oke, enak nih. Min 30. Terus ini berapa?
200 tambah R sama dengan berapa? 50 kali 2 berapa nih? 230 tambah F sama dengan 100. F sama dengan 100 tambah. Oke, paham sampai sini? Yang bedain apa tadi? Kalau dipecah-pecah jadi gampang kan? Sebenarnya kalau mau rapi R min FK min BB. Cuma daripada menghapus saya males, baiklah kita aja. Pokoknya yang penting ditangkap semua, ada yang positif ada yang negatif. Oke, udah tanya sampai sini. Boleh paham? Oh iya, sambil nyatet, kenapa kok T-nya banyak, Tat? Nah, menurut benda ini, dia ketarik ke sana, tuh, maka T-nya arahnya di sini. Tapi menurut katrol itu dia merasa aku tuh ditarik ke sana sama ditarik ke sana. Nah. Tapi menurut benda yang bawah, aku tuh ditarik ke sana. Kayak gitu caranya. Menurut benda yang di atas, aku tuh ditarik ke sana. Mereka itu kayak gitu. Kalau digabung, ternyata nggak ada. Paham ya? Oke, silakan dicatat. Terima kasih atas atensinya. Masih ada 1 menit. Bahagia sekali hari ini ajar kalian. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas waktu dan kesempatannya untuk anak-anak yang luar biasa di masa pandemi. Mudah-mudahan pandemi segera berlalu dan kita bisa bertemu di sekolahnya. Itu saya akan sama kalian dan bisa belajar bersama-sama lagi. Kita bersama-sama sehingga Allah segera mengangkat bala dan bencana ini. Dan sabar namanya juga bencana, jadi nggak ideal gitu ya. Terima kasih atas kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.